Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah muslimin dan muslimat, insyaallah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Karuniakan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah, yang halal dan berkah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan mengakui dan memberikan pertolongan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita kepada maqasid yang terakhir, yang nomor 5. Ya, karena yang keempat kemarin itu tentang hifzun nasl, melindungi atau menjaga keluarga. Sebelumnya lagi hifzul akal, menjaga akal sehat kita, ya, wawasan. Kemudian sebelumnya lagi itu adalah hifzun nafas, melindungi dan menjaga jiwa kita, ya, agar tetap melanjutkan tugas-tugas kerja di dunia. Kemudian yang paling pertama sudah pernah kita bahas adalah hifzuddin, menjaga agama kita, melindungi agama kita. Nah, yang paling ujung ini hifzul mal, menjaga harta. Tentu saja ini akan sangat luas perbincangannya, tetapi barangkali kita bisa sempitkan kepada satu prinsip dasar dalam agama kita ini, yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini kita wujudkan dalam banyak hal, termasuk nanti soal ekonomi. Dan setiap selesai kita sholat, doa kita yang paling ujung biasanya doa, ujungnya biasanya doa, baca doa apa itu? Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dua yang kita minta, yaitu kebaikan di dunia sama kebaikan di akhirat. Kan berarti seimbang. Ya, kita tidak memisahkan itu. Dan ayatnya yang juga bisa kita jadikan sebagai dalil adalah surat Al-Qasas 77. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah, sungguh-sungguhlah, ya, kamu mengambil, mencari, mendapatkan apa yang telah apa-apa yang telah ataqallah, yang telah Allah berikan kepadamu, darul akhirah, daripada negeri akhirat. Nah, itu awal kalimatnya, awal ayat. Kemudian lanjutannya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah lupakan bagianmu, nasibak, ya, nasibak minad dunya, daripada dunia ini. Jangan lupakan bahwa kakimu masih berpijak di bumi. Engkau bukan malaikat, ya, yang mana malaikat itu bertasbih sekian banyak kali, ya, ibadah terus sama Allah. Kita manusia, setelah sholat subuh nanti, setelah sambil kajian, zikir, mohon ampun, sambil dengar kajian, niatnya i'tikaf, ya, nawaitul i'tikaf. Setelah itu pulang, sarapan di masjid, bisa sambung lagi sarapan di rumah. Habis itu mulai menjadi lagi seorang ayah, kepala rumah tangga. Anak-anak mungkin minta diajak olahraga, istri mungkin diajak, minta untuk jalan sambil olahraga, dilakukan semua, ya. Terus kemudian nanti zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, isya, ibadah lagi. Malam hari bangun jam 2, jam 3 bangun, ya, baca Quran, qiyamul lail, dan seterusnya, ketemu lagi, begitu terus, ya.
proses kita sebagai manusia. Ya. Sehingga ayat Al-Qasas 77 ini yang menjadi landasan kita untuk keseimbangan. Nah, dalam konteks ekonomi kali ini kita akan membagi 4 model manusia dalam hal keseimbangan ketika membicarakan soal dunia akhirat. Dunia akhirat itu ada 4 model orang, ya, ada 4 model dan ada dalilnya. Ya, kita coba carikan dalilnya. Model yang pertama, maslahah oriented economic man, laki-laki ekonomi yang orientasinya adalah kemaslahatan. Nah, ini kata yang perlu kita garis bawahi, kemaslahatan. Maslahat dari akar kata hurufnya, huruf aslinya itu 3, sod, lam, dan ha. Solaha, solahuddin. Islah, memperbaiki. Soleh, orang baik. Tambah lagi mim di depannya, muslih, orang yang memperbaiki. Jadi kalau soleh itu baru fa'ilun, dia baru berubah menjadi fa'ilun hanya untuk dirinya, soleh. Tapi kalau sudah ditambah mim di depannya, muslihun, orang yang tidak soleh saja untuk dirinya, tapi dia mensolehkan lingkungan sekitar, dirinya, anak-anaknya, istrinya, keluarga kecilnya, keluarga besarnya, masyarakatnya, negaranya. Nah, itu muslih. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, biar ada kisah-kisahnya dikit. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya sama muridnya, apa bedanya soleh sama muslih wahai imam? Kata Imam Ahmad yang tadi beliau sudah sampaikan, tapi ada tambahannya. Soleh itu cenderung dicintai sama orang-orang di sekitarnya, disukai. Kenapa? Orang baik, kan kita suka sama orang baik, ya kan? Tapi kata Imam Ahmad, kalau dia sudah berubah jadi muslim, itu mulai banyak musuhnya, mulai banyak perlawanannya, karena dia sudah berubah menjadi memperbaiki. Dan kalau sudah bicara memperbaiki, ada yang merusak. Bainal haq wal batil. Itu udah pertempuran dari dulu sampai nanti yaumul kiamat. Kalau ada yang sudah mengambil posisi memperbaiki, maka akan selalu bertemu dengan orang yang merusak, kelompok yang merusak. Itu sudah sunnatullah. Contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi di usia 40, itu adalah seorang anak yang soleh. Betul? Pemuda yang soleh, gak suka pergi ke pasar Ukas. Pasar Ukas itu pasarnya, kalau kita sebut pasar malam. Di sana ya segala rupa bisa diketemui. Ya, beliau itu waktu menjadi anak muda gak ke sana dia. Malam minggu dia di rumah aja. Ya, malam minggu Nabi Muhammad itu gak kemana-mana, di rumah. Ya, soleh. Kemudian mulai mulai usia belasan tahun, mulai disukai sama orang-orang karena jujurnya, soleh. Bahkan sampai diangkat jadi manajer khususnya siapa? Khadijah. Padahal banyak yang mau lamar jadi manajer dagangnya Khadijah, semua ditolak. Kata Khadijah, saya mau yang itu. Karena katanya dia orang jujur. Nah, Khadijah pengen ngetes juga sebenarnya. Maka diutuslah siapa namanya? Maisarah. Perempuan apa laki? Laki. Itu laki. Ya. Iya, bukan perempuan ya. Maisarah itu laki. Jalan berdua, bawa dagangannya Khadijah. Nah, pulang dari sana ceritakan ini orang jujur. Tambah tertarik Khadijah. Akhirnya masuklah lamaran, menikah di usia 25.
Khadijah 40. Ya kan? Nah, jauh sekali itu. Ya kan? Nah, udah. Belum diangkat jadi nabi, masih orang soleh tuh. Terjadi peristiwa banjir di Mekah, Ka'bah hancur. Ya kan? Ada peristiwa itu. Ka'bah hancur. Terus kemudian orang semua memperbaiki. Setelah memperbaiki ada satu batu Hajar Aswad mau dikembalikan di tempatnya, berebut itu kaum-kaum kabilah-kabilah. Kami yang lebih berhak, kami. Gak ketemu solusinya. Rapat musyawarah. Dah gini aja kata mereka. Kita tunggu siapa yang masuk pertama kali di masjid ini. Setelah kita lagi syuro ini lagi rapat, siapa yang masuk itu dia yang akan kita berikan keputusannya. Serahkan. Ternyata yang masuk Muhammad. Belum jadi nabi. Muhammad. Dan mereka teriak senang. Alhamdulillah, kira-kira begitu ya. Alhamdulillah, yang masuk adalah orang yang jujur, orang yang al-amin. Udah aman ini urusan kata mereka. Dipanggil, selesaikan masalah kami. Kata Nabi Muhammad, ini mah gampang. Beliau ambil sorban, kain, bentangkan. Beliau ambil batu itu yang mulia, taruh di tengah-tengah. Kemudian kepala-kepala suku sama asistennya disuruh untuk di pinggir-pinggir kain. Ayo pegang semuanya. Pegang, angkat tuh batu. Deketin ke tempatnya. Setelah sampai dekatnya, Nabi ambil lagi pakai tangan beliau, baru beliau letakkan di apa tadi? Tempatnya semula. Semua senang, semua happy. Musyawarah itu kan begitu, menyenangkan semua orang, semua pihak, walaupun memang susah. Tapi memang Nabi cerdas kan gitu ya, karena dituntut. Soleh, orang senang sama Nabi, senang. Masuk usia 40, terima wahyu di Gua Hira, terima wahyu, mulai berdakwah sirriyah, lanjut kepada dakwah jahriyah, dakwah sirriyah, dakwah pelan-pelan, rahasia, ya diam-diam, kemudian sampai ke yang terang-terangan, mulailah musuh bermunculan. Karena waktu Nabi diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad itu sudah bukan soleh, beliau sudah jadi muslih. Beliau sudah jadi muslih. Beliau sudah mengambil peran itu. Ya. Seperti mana nelayan Khalid. Nah, yang ini nelayan Khalid kan? Nah, Khalid namanya. Pas juga namanya Khalid bin Walid. Sebelumnya nggak ada yang kenal Khalid. Ketika dia sudah tampil, maka berhadapan dengan konglomerat, ya kan? Gitu. Nelayan. Yang belum kenal Khalid silakan di searching di YouTube. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah itu, kita kembalikan ke diskusi kita. Masalah itu adalah orientasinya kebaikan. Ya, kebaikan. Waktu saya kuliah, waktu masih kuliah, alhamdulillah sudah lulus. Saya masih ingat tuh diskusi dengan dosen saya nggak usah sebut namanya. Kita sedang bicara soal model desa yang bagus. Ternyata banyak sekali istilah desa-desa ini ya. Desa digital, desa apa lagi? Apa? Desa syariah, ada yang berusaha munculin itu. Kemudian desa apa lagi? Desa zakat, ya. Ada banyak istilah. Kalau di searching di internet banyak itu konsep-konsep desa. Nah, saya tawarkan yang belum, desa maslahat, saya bilang. Apa itu desa maslahat? Dia balik dan sama saya. Saya bilang ini pintu masuk saya. Sengaja saya kasih istilah yang dia tidak kenal. Desa maslahat, Pak. Apa itu desa maslahat? Desa maslahat itu, Pak, adalah desa yang dimana semua pelaku di dalamnya merasakan manfaat kebaikan. Bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya segelintir orang, tapi semua. Dan bukan hanya orang, lingkungan, keluarga, semua kena. Namanya maslahat. Dan itulah semangat Nabi kita diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu maslahat. Sehingga Imam Ibnu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi yang terkenal dengan kitabnya Al-Muwafaqat. Ya, Al-Muwafaqat. Walaupun sebelumnya konsep maslahat lebih duluan Imam Al-Ghazali sebelum kitab Al-Muwafaqatnya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi mengatakan begini, tidak ada satupun syariat kita ini, syariat agama ini, kecuali pasti ada maslahat di dalamnya. Dan maslahat itu terang-terangan untuk manusia. Sebutkan, ada nggak dalam syariat kita ini yang memberat, yang membuat kita susah? Ada nggak? Nggak ada. Semua untuk kebaikan kita. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semua itu untuk kebaikan kita. Ya ada yang enggak. Kalau ada, mari kita diskusi. Setahu saya enggak. Sehingga ini menjadi standar kita dalam bertindak, termasuk nanti kita jelaskan contoh maslahah oriented economy, laki-laki yang dalam ekonominya itu berpandangan maslahah. Maka dia akan selalu berpikir, kalau saya buat A, apa mudorotnya, apa maslahatnya, apa bahayanya, apa manfaatnya. Oh, saya nggak bisa kabur dari yang ini, tapi ini bahaya, pindah ke situ juga bahaya. Oh, tinggal dia pilih mana yang paling bahayanya lebih kecil. Kalau dia ketemukan dua pilihan, ini maslahat, itu maslahat, dia lihat mana maslahat yang lebih darurat. Dia lihat lagi, ini maslahat sama-sama darurat, ini juga darurat. Dia lihat lagi mana yang jangka implikasinya itu panjang sama yang dekat. Yang lebih banyak, yang lebih dalam, atau yang cuma sekedar saja. Jadi pertimbangannya banyak. Laki-laki seperti itu ketika dia menjalankan aktivitas ekonomi, maka dia melakukan bisnis-bisnis yang halal dan produktif. Dia halal. Dia tidak sekedar untuk untung saja. Dan haram, dia tidak mau masuk yang haram. Dan yang haram itu kita sekarang sudah tahu catatan kajian kita. Haram itu ada dua ya Bu ya. Haram li zat dan haram li ghairi zat. Haram karena zatnya, bendanya. Tetapi ada juga yang haram bukan bendanya, tetapi apanya? Prosesnya, caranya. Ya. Kalau zatnya insya Allah kita kabur jauh-jauh. Babi, anjing, zina, mencuri. Mencuri itu kan proses ya. Yang zat ini kan babi, khamar, ya kan gitu ya. Itu kita enggak insya Allah. Tapi hati-hati. Di sini ada banyak cobaan. Proses-proses mendapatkan harta yang zatnya harta itu halal. Uang itu halal secara fisik, nggak ada uang haram secara fisik, karena uang itu benda mati. Ya. Tapi dasar manusia ya, dia tahu uang haram maka dia cuci, makanya istilah money laundry. Dia cuci dengan aktivitas bisnis, jadi uangnya dari haram dia masukkan, putarkan ke bisnis-bisnis ya, dia anggap itu menjadi bersih, padahal bukan begitu. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia kata Nabi adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi orientasinya memang memberikan manfaat. Ada misalnya contoh pedagang, pengusaha, balik modal. Nah ini nih, kira-kira kalau pengusaha Pak, kalau dia cuma balik modal, menurut kita sebagai mukmin muslim, itu udah bagus nggak? Kalau hitungan bisnis itu rugi ya, karena cuma balik modal, karena tenaga habis, waktu terbuang, sementara tidak ada profit. Bagi hitungan bisnis itu payah tuh, nggak bagus. Tapi hitungan kebaikan itu ada. Apa itu kebaikannya? Berarti masih ada karyawannya yang bisa untuk dia tetap gaji, dia tetap kasih. Gak apa-apa kata dia, pemilik ownernya, gak apa-apa, bisnis saya cuma balik modal, gak masalah. Memang Allah takdirkan begitu, karena bisnis itu kadang di atas, kadang di bawah. Nah sekarang saya bukan di bawah, saya masih alhamdulillah kan.
Masih bisa saya teruskan ini bisnis. Untung saya nggak ada, untung saya pribadi. Tapi karyawan-karyawan saya masih bisa terus makan. Dia bawa duit untuk anak istrinya. Coba lihat ini, orientasi. Kalau dia untung banyak bisnis, ya dia bayar zakatnya. Bahagia betul kalau ada pengusaha banyak muslim. Dan kalau dia meninggal, ditangisi oleh banyak orang. Kenapa? Kebaikannya juga ikut pergi. Gitu ya Pak. Kayak ada pengusaha di Mesir itu, ada videonya, nggak salah. Setelah dia meninggal, waktu itu kan, kalau mudah-mudahan cerita saya nggak salah, waktu masih ingat rusuh Mesir waktu itu, sisi nangkepin orang, termasuk si orang ini ditangkepin, diambil laptopnya, dibuka sama Mabahis itu Intel. Pas dibuka, data-data orang miskin yang setiap bulan dia santuni. Ketika ditangkap bisnisnya mandek, orang udah tidak ngerasain. Sama seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang baru tahu setelah dia meninggal, ternyata ini orang yang tiap malam yang ngangkut gandum, mikul gandum, ngeletakin di depan rumah-rumah orang miskin. Kan dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu orang miskin di zaman itu setiap malam, setiap subuh, bangun subuh, buka pintu, ada gandum di depan, ada beras. Mereka nggak tahu siapa yang ngasih, dicari tahu nggak ketemu. Tapi setelah meninggal baru ketahuan. Kenapa ketahuannya? Berhenti. Udah nggak ada lagi yang nganter. Dan yang memandikan melihat punggungnya itu hitam. Jadi yang memandikan melihat hitam. Dan badannya kurus. Jangan tanya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu anak bangsawan. Keluarganya birokrat semua. Beliau itu waktu diangkat jadi khalifah badannya sehat, berisi. Diangkat jadi pejabat 2 tahun 2 bulan, meninggal kurus. Kita kebalik. Belum jadi pejabat, kurus. Pas sudah jadi pejabat, gemuk. Ya alhamdulillah, berarti dia gemuk dengan zakatnya juga banyak. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Enggak salah juga. Jadi yang bapak-bapak yang gemuk ini, Ustaz payah kali maksudnya. Enggak, mudah-mudahan gemuknya itu gemuk yang berkah. Nah, bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisnis itu tidak mau merusak harga. Contoh itu, tidak mau merusak harga. Dia tidak mau membuat ini dia. Dia tidak mau menguasai semua dari hulu sampai hilir. Ini pengusaha luar biasa ini. Semua dia kuasai, misalnya nauzubillah min zalik. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia sudah masuk masalah oriented, dia nggak mau ambil semua. Masa misalnya dia punya bisnis lele, peternakan lele. Habis itu dia buka bisnis pecel lele. Pecel lele orang nyarinya sambalnya. Dia buka lagi perkebunan cabai. Apa lagi? Tomatnya, semua dia. Dia juga yang koki. Nggak keterlaluan banget, dia juga yang masak. Jadi dia berpikir gimana nih? Saya bisnis ini, Anda bisnis itu. Nah, yang begini-begini ini yang jarang. Masih ingat? Kenapa Islam mulai bergerak Indonesia? Itu dimulai dari apa coba? Saya tanya ini, pengetahuan sejarah kita. Organisasi apa yang paling pertama berdiri di negeri ini? Sarekat Dagang Islam. Jadi kalau orang bicara Budi Utomo, telat. Sarekat Dagang Islam itu lahir lebih dulu. Saya tidak tahu tahun berapa. Cuma setahu saya itu yang duluan.
Tapi memang namanya kita dicoba oleh setan, diuji oleh setan. Syariat Islam itu kan pecah. SI sama SD pecah dia. Kalau saya baca-baca itu ingat dulu salah satu yang pecahnya itu yang di Bogor. Antara Jawa versus cabang Bogor, Jawa Barat. Ya coba ketika berorganisasi mau berhimpun, mau berjamaah, itu ada saja yang memang mau pecahkan kita. Adam dan Hawa ya, digoda sama iblis. Jadi selalu ada godaan. Jadi syarikat dagang. Jadi orang itu berkumpul pertama di Indonesia ini gerakannya lewat dagang. Harus kumpul memang. Nah bagaimana kumpulnya? Ini lagi ngumpulin. Habis sholat, duduk, ngobrol. Ya kan? Ustaz katanya di masjid gak boleh ngobrolin bisnis. Ya yang gak boleh itu kalau saya tahu itu adalah transaksi bisnis. Tapi kalau obrolin ya gak apa-apa. Terus ada yang masuk lagi pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau misalnya mereka transaksi tapi finalisasinya di luar? Nah ini pertanyaan susah juga nih. Jadi terjadi jual beli, tapi jual belinya itu finalisasinya di luar, boleh nggak? Saya bilang boleh. Bagaimana Ustaz caranya? Itu tuh di teras tuh. Kita buka lagi tuh babul masjid, bab tentang masjid. Ternyata ada lagi pendapat ulama yang namanya masjid itu selama dia atapnya masih nyambung dengan masjid, nah itu masjid. Berarti teras yang itu kena tuh. Nah udah keluar lagi dikit sana. Nah, keluar tuh ke bawah pohon, udah transaksi di situ. Ustaz, bagaimana kalau dia transaksi online? Sambil kajian buka Tokopedia. Kan bisa. Gimana itu hukumnya Ustaz? Nah itu saya belum bisa jawab final ya. Kalau mau jawab yang lebih yang agak hati-hati sebaiknya jangan. Hati-hati sebaiknya jangan karena transaksi di masjid. Memang ini hadisnya memang kita harus gali lagi. Larangan itu bunyinya adalah jangan bertransaksi di masjid. Masalahnya waktu hadis itu muncul zaman dulu itu belum ada beli-beli. Belum ada Tokopedia, belum ada Shopee, ya Bu. Nah, akhirnya kita mikir juga nih, kenapa ya Nabi larang transaksi di bisnis? Transaksi di masjid. Kenapa ya? Coba, kira-kira kenapa? Melalaikan. Melalaikan siapa? Ibadah. Orang tidak bisnis juga nonton YouTube di masjid juga melalaikan. Sama sami mawon. Jadi kalau kita telusuri, nah ini belajar hadisnya begitu. Jangan-jangan yang Nabi larang transaksi di masjid itu adalah karena akan membuat ada aktivitas yang mengganggu kekhusyuan ibadah orang lain. Bukan cuma diri orang lain. Coba lihat itu di masjid. Kalau kita buka bab masjid, mulai dari masuk masjid ada hadis, jangan Anda ke masjid setelah makan bawang. Coba hadis itu kenapa? Karena orang lain yang akan terganggu. Ada sih enak pencinta bawang, tapi orang lain jengkol, orang lain pingsan. Ayo fikih masjid. Kalau ada orang sholat, Anda lagi sholat, Anda lagi ngaji nih, suara keluar jahar. Lalu ada orang sholat di sebelah, apa yang Anda lakukan? Kecilin suara, karena lebih utama sholat daripada ngaji. Kata yang sholat, dia mah yang nggak tahu. Emang kenapa di sana dia nggak sholat di ujung? Kenapa mau di samping saya? Ganggu aja. Nah, jadi akhirnya tadi saya bilang ketika pertanyaannya muncul sekarang, bagaimana transaksi online di dalam masjid? Apakah kena hadis itu atau tidak? Nah, silahkan coba bapak-bapak jadi ahli fikih. Kira-kira boleh apa tidak?
apa itu? Boleh. Kenapa tidak ganggu yang lain? Tidak ganggu yang lain. Apalagi kalau yang dia belikan itu darurat. Dia lagi itikaf nanti bulan Ramadan. Bapak Ibu, bapak-bapak yang itikaf, lagi itikaf ngaji di HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran. Masuk WA, kan WA-nya masih aktif. Tung, dari Kapolda. Wah, harus dibuka. Kapolda, istri, kepala polisi dapur. Wah, harus buka nih. Pas dibuka, anak demam, tempra habis. Ini udah malam. Siapa yang mau beli nih? Kata suaminya, keluarkan hadis. Sesungguhnya itikaf itu tidak boleh keluar dari masjid. Marah itu Kapolda. Ini anak demam. Nah, akhirnya dia buka aplikasi Halodoc. Dia buka aplikasi Halodoc, konsultasi dengan dokter online di masjid kalau lagi itikaf. Habis itu beli obatnya di situ. Halodoc nyambung ke Gojek. Udah jalan, tunggu aja. Mau makan apa? Nah, dia mau makan apa? Mau dibelikan apa? Nah, tinggal dia pesan. Di dalam masjid semuanya bergerak. Berarti fikihnya berkembang ya. Coba, fikih itu memang berkembang. Terutama fikih muamalah. Kalau fikih ibadah mah begitu-begitu aja dari dulu stuck sudah. Nggak banyak perkembangannya, nggak banyak. Makanya kalau ada orang nanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya sholat di bulan? Ntar kalau sudah kita di bulan baru saya jawab. Ustadz, apa hukumnya makan katak? Saya jawab, emang ikan sudah habis? Nah, kalau ikan sudah habis, kamu udah nggak bisa konsumsi, baru kita diskusi soal itu. Karena kalau masih ada ikan, ngapain nanya yang begitu? Gitu ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Yang kedua, pertama tadi adalah ini dihafalin nih, maslahah oriented economic man, laki-laki yang ekonominya orientasinya adalah kemaslahatan. Nah, yang kedua, konvensional economic man, laki-laki ekonomi konvensional. Apa itu? Nah, ini lawan dari yang nomor satu. Kalau yang nomor satu itu memikirkan akhirat, kalau dia ini enggak, dunia. Memang dunia dia, profit, margin, ya, pengembangan kapitalisasi, akhirnya lahirlah kepada apa? Kapitalisme. Padahal kapitalisme itu lahir dari nilai-nilai yang bagus. Itu dari Kristen apa sih yang saya pernah bilang? Kristen Protestan. Mereka punya etik namanya etik Protestan, Protestan etik. Harus jujur, harus kerja keras, harus nabung. Keuntungan bisnis jangan langsung dikonsumsi, harus disisihkan untuk perputaran modal. Dari situ awal mulanya. Awal mulanya kapitalisme itu dari Protestan etik. Yang tadi yang kita sebutkan itu. Pertanyaannya kita balik, apakah nilai-nilai itu nggak ada di Islam? Ada dong. Terus kenapa kapitalisme jadi buruk sekarang? Ya itu dia. Yang tadinya dia bagus, ibunya bagus, dia ngelahirin anak namanya kapitalisme. Maka seorang dosen penguji saya mengatakan, kapitalisme itu, wahai Pak Salahuddin, itu adalah anak kandung yang membunuh ibunya. Saya kaget. Apa maksudnya, Prof? Maksudnya adalah kapitalisme itu ibunya bagus awalnya, tapi kapitalisme itu lahir jadi anak, dia menjadi individualistis. Dia menjadi sangat individualistik, tidak pentingkan orang lain, yang penting dirinya. Kenapa? Hah? Sorry? Oh, oke. Contohnya Indomaret, contoh ya. Dia tidak peduli sama yang lain. Jadi saya bilang, oh begitu ya Prof? Iya. Terus saya bilang, kami di Islam nilai-nilai itu juga ada. Dia tanya, lewat apa? Ya ini yang saya tulis sekarang Prof, yang diuji. Zakat produktif. Zakat produktif itu kita kasih modal ke kelompok, silakan mereka putar. Nilai-nilai kapitalisme ada nggak di situ?
Ada. Saya tanya sama responden saya pakai teori tindakannya Weber. Karena teori tindakan Islam saya nggak nemu konsepnya. Jadi Weber bilang orang itu bertindak karena 4 hal. Karena dorongan ekonomi, karena dorongan emosional, karena dorongan tradisional, ikut-ikutan. Kalau emosional itu ngabisin waktu, jadi dia ikut di kelompok itu. Sama yang satu itu, aduh saya lupa, ada unsur-unsur agamanya dikit. 4 pertanyaan ini saya ajukan Pak. Yang lebih banyak jawab kenapa mereka mau ikut program zakat produktif, karena ekonomi. Berarti nilai materialisme, nilai kapitalisme ada di situ, yaitu mereka mau pendapatan usaha mereka naik. Kata profesor penguji saya, oke Pak Solah, kita sepakat ya, di zakat produktif itu ada nilai-nilai itu, sepakat. Kalau begitu pertanyaan saya Pak Solah berikutnya, apakah Pak Solah tidak khawatir nanti mereka itu kalau berhasil programnya, mereka menjadi orang-orang individual? Seperti mana yang terjadi di anak kandung tadi, membunuh ibunya. Apakah tidak akan terjadi hal yang sama? Saya jawab, mungkin. Sangat mungkin akan terjadi. Terus dia balik lagi, namanya profesor nggak habis pertanyaannya. Dia tanya lagi, kalau begitu apa langkah Anda, apa saran Anda, apa solusi Anda untuk mencegah supaya itu tidak terjadi di zakat produktif? Saya bilang, gampang. Caranya adalah mereka kita paksa untuk mau berbagi dari hasil bisnis mereka. Oh itu? Iya. Karena untuk merubah mereka jadi muzaki, pembayar zakat, kayaknya susah. Kan nisabnya gede ya Pak, 85 gram. Bisnisnya cuma UMKM. Mau kita rubah jadi muzaki 1 tahun 2 tahun agak-agak sulit. Ya, kecuali memang terjadi luar biasa, penjualannya meningkat drastis. Tapi yang penting mereka bertambah pendapatannya. Habis itu kita minta, ayo ibu-ibu yang sudah kami kasih modal dari awal, ibu-ibu silakan. Apakah ada program celengan? Apakah ada program tabungan, berbagi, sedekah, infak? Ada Pak. Yaudah, ayo tiap minggu, tiap bulan. Terus setelah terkumpul, kalau ada yang sakit di antara ibu-ibu, tolong pakai dana itu. Jenguk, bawain buah-buahan dari dana itu. Komplek perumahan ada dana paguyuban, dana RT. Kalau ada yang sakit, ada yang melahirkan, ada yang kena musibah, dari dana itu. Warga gak usah nanya, ini kenapa lagi ditarik-tarik dana-dana begini? Ya ini untuk melatih apa? Berbagi, dikoordinir oleh struktur, oleh RT, oleh RW, oleh DKM. DKM itu dia kerjanya mengatur lalu lintas kebaikan itu. Maka dibuat banyak keropak anak yatim, keropak beasiswa, keropak makan siang, viral masuk video Masjid Al-Hidayah. Saya lihat videonya, oh ini masjid tempat saya ini. Nah, gitu ya. Makan siangnya kan Pak, masih jalan Pak? Alhamdulillah. Kayaknya kita rubah itu, sarapan pagi, jangan siang, ke subuh. Supaya lebih banyak yang datang subuh. Sarapan subuh. Gojek itu kan dia kerjanya pagi, malam kan dia tidur. Waktu malam dia tidur perutnya kosong. Ketika perutnya kosong, besok pagi dia mau ngojek, dia mikir dulu sarapan di mana ya. Dia ingat Al-Falah. Al-Falah punya program sholat subuh, habis itu makan pagi kenyang. Oh udah, siapkan parkiran karena motor akan banyak di sini. Datang mereka, masalah muncul. Pakaian kami gak punya sarung. Buka lagi keropak penyediaan sarung. Didengar sama toko sarung, dia langsung masuk. Nih 100 sarung. Itu namanya berjejaring. Gitu ya, lagi menghayal gitu ya.
Tahayal program gitu ya. Siapa tahu. Jadi kalau zuhur sudah, oke, itu nggak usah dihilangkan. Tapi ditambah kepada program makan subuh. Nah, jadi konvensional economic man tidak peduli sama orang lain. Yang penting saya untung. Orang mau rugi, orang mau belasak berantakan, masa bodoh. Ya. Dan ini persoalannya adalah gara-gara ya tadi diajarin teori ekonomi yang salah. Sudah lama kita pakai teori yang salah, tapi terus diajarin. Apa itu teorinya? Apa? Oh iya, modal sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya. Salah nggak teori itu? Kurang tepat. Akhirnya anak muda pakai teori itu judi online. Pasang 5.000, 10.000 berharap gacor 100.000, 200.000, gacor namanya ya kan? Ustaz kok tahu? Ya tahu aja, nggak pernah main. Anak muda. Ternyata PPATK apa kepanjangannya? Ya pokoknya yang ngatur transaksi keuangan, dia tahu ini uang-uang kemana aja. PPATK merilis data anak muda Gen Z anak muda yang terpapar judi online se-Indonesia, nomor 1 paling banyak di mana? Kota Bogor. Nomor 2 di mana? Kabupaten Bogor. Kakak adik, temennya itu udah. Itu anak muda. Saya dapat datanya. Karena mahasiswa saya ngajuin proposal mau meneliti tentang itu, saya carikan, saya explore data. Kamu bagus teruskan penelitiannya. Kenapa? Karena ini masalah. Penelitian itu harus datang untuk menyelesaikan masalah. Cari tahu kenapa mereka kena. Semangat dia. Setelah dia bikin proposal, saya yang baru sadar. Wah, ini alamat ini anak nggak kelar ini skripsinya. Kenapa? Karena mencari datanya nanti susah. Kan berarti dia harus wawancara siapa? Yang pelaku. Kan repot. Mana ada orang susah dapat pelaku, dia nanti kesusahan ini. Nggak kelar-kelar skripsinya. Saya panggil sini. Kita belokin proposal kamu. Jadi kita buat respondennya bukan pelaku, tapi anak muda secara umum. Tetapi nanti pertanyaannya bukan soal kenapa Anda terlibat, tetapi bagaimana pandangan mereka terhadap judi online. Kan boleh kan? Jadi wawasannya umum, tapi dari umum itu ditarik kesimpulan. Oh, ternyata anak muda kita salah satu memandang bahwa kenapa mereka tertarik misalnya ke judi online karena tarikan untuk modal kecil, untung besar, dan nggak usah pakai pengetahuan, cuma tik-tuk, cuma tik-tik, nah nggak usah pakai analisis data, nggak usah gitu-gitu. Nah itu, jadi teori ekonomi itu membuat salah. Ya, kan? Dan yang paling bahaya adalah yang nomor 2 ini. Kalau tadi kita kasih contoh, yang penting saya untung, tidak peduli orang. Itu sebenarnya masih agak-agak oke lah, tapi masih rusak juga. Ada yang lebih parah, Pak. Apa yang lebih parah? Saya untung dan orang lain harus buntu. Jadi pikirannya itu jahat lagi, lebih jahat. Saya untung dan orang lain harus hancur. Dia tidak senang lihat orang lain tumbuh. Dia akan matikan bisnis orang lain. Bahaya nggak kayak gitu? Bahaya. Makanya Al-Quran itu datang di awal-awal surat. Setelah Alif Lam Mim Zalikal Kitab, Al-Baqarah baru pertama. Itu langsung datangin konsep orang-orang yang merusak di muka bumi. Coba baca halaman pertama Al-Quran. Humul mufsidun, mereka adalah orang-orang yang merusak. Ketika dibilang, kalian merusak, apa jawaban mereka? Enggak, kami enggak merusak. Innama nahnu muslihun. Kami orang yang memperbaiki katanya. Kalau bukan kami, tidak ada pembangunan di sana sini. Kami yang bangun ini jalan tol.
Kami yang bangun jalan tol laut. Kami bikin ini supaya bagus. Kami bikin dia jadi apa? Jadi kapling-kapling. Udara pun kami bikin nanti jadi kapling-kapling. Pikiran mereka itu mengira bagus. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu merusak banyak orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Ya ayatnya banyak. Ya misalnya kata hadis Rasulullah SAW mengatakan, celakalah budak dinar, budak dirham. Jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah. Ini hamba-hamba yang kalau dapat rezeki merasa disayang, tapi kalau nggak dapat rezeki Allah dianggap tidak sayang. Ini yang menarik orang yang nyari. Jadi yang tadi yang program subuh makan tadi itu jadi bikin pertanyaan, nanti sholat mereka tidak ikhlas dong Ustaz. Sholat hanya untuk dapat makanan. Ya nggak apa-apa, mungkin di awal harus begitu dulu, berproses. Ya kan? Tapi setelah itu nanti mudah-mudahan pelan-pelan jadi akhirnya mereka tidak lagi kepada orientasi materi saja. Nah, yang ketiga, waktu berjalan. Yang ketiga, model yang ketiga, orang ketiga adalah ascetic economic man. Apa itu ascetic, Pak? Yang pertama tadi, akhirat, dunia seimbang. Yang nomor dua, dunia. Berat di dunia. Nah, yang asketik ini berat di akhirat. Dunia sudah ditinggalkan. Karena kata dia, kata Nabi SAW, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau pengembara. Zuhud. Dia tinggalkan dunia. Kira-kira nomor 3 ini bisa diterima? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak, Pak? Tidaklah. Kenapa? Dia tidak seimbang. Nomor 1 seimbang, dunia akhirat. Nomor 2, dunia tidak seimbang. Nomor 3, akhirat tidak seimbang. Semua yang tidak seimbang itu nggak bagus. Nabi SAW mengatakan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah, Pak. Nggak bisa berat sebelah. 3 orang datang ke rumah Nabi, nyari Nabi nggak ketemu, cuma ketemu Aisyah, ibunda Aisyah. Ditanya, bagaimana Nabi sehari-hari? Nah, ibunda Aisyah ceritain. 3 orang itu bikin kesimpulan. Yang satu bilang, saya mulai sekarang nggak pernah akan tidur malam, qiyamul lail sepanjang malam, seumur hidup. Yang satu lagi bilang, saya tidak akan berhenti berpuasa, puasa terus. Satu lagi, saya tidak akan menikah. Nabi pulang, dilaporin sama Aisyah, keluarlah hadis Nabi yang kita kenal sampai hari ini. Apa itu hadisnya, Ustaz? Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, falaisa minni. Ada kan hadis itu terkenal? Man lam ya'mal apa? Ya, pokoknya gitu. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni. Hadis ini cuma dipotong di ujung. Selalu kalau disampaikan sering diambil cuma ujungnya. Kenapa nggak dibaca yang awal tengah-tengahnya? Ternyata cerita 3 orang tadi, Pak. Artinya bahwa sebenarnya Nabi keluar kalimat itu, poin utamanya adalah, seimbanglah di dalam hidup. Bahkan dalam konteks beribadah. Mau dalil lagi yang lain, bukti nyata, bukti kejadian nyata. Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari disaudarakan dengan siapa? Saya kok jadi lupa ya. Kan waktu itu Nabi punya program mensaudarakan orang Madinah sama orang Ansor, ya Ansor Madinah, maka Muhajirin. Abu Zar dari Madinah. Betul. Ya nggak tahu, kita harus cek. Tapi ini Abu Zar ini, Pak, sudah mulai ke kanan-kananan. Setiap malam sholat, istrinya udah gak pernah disentuh. Istrinya lapor sama temannya tadi, saudaranya. Ini gimana temanmu ini?
Sama anak-anak udah gak pernah main. Ibadah, saya juga udah gak pernah diajak ngobrol dan seterusnya. Ibadah aja sama Tuhannya. Akhirnya temannya inisiatif bertamu. Abu Zahar, saya mau namu. Boleh silakan. 3 hari ya, oke. Datang, makan gitu, sholat. Habis sholat isya, saya sederhanakan ceritanya, kisahnya. Sholat isya selesai. Setelah sholat isya ngobrol sedikit, minum kopi gitu, teh gitu. Habis itu sudah selesai, nggak ada lagi yang mau diomongin. Abu Zar tiba-tiba berdiri. Kata temannya, saudaranya, mau kemana Abu Zar? Ya sholat lah. Sholat pula. Tidur dulu lah gitu. Saya mau tidur gitu. Tidur dulu. Nah setelah tidur baru kita bangun sholat. Ya udahlah, menghargai tamu. Tidurlah. Setelah itu bangun, sholat berdua sampai subuh. Setelah sholat subuh baru nasihat. Abu Zar, tubuhmu itu punya hak, istrimu punya hak, keluargamu punya hak. Jangan engkau ibadah terus kayak begini. Mereka tetap juga harus engkau kasih hak mereka. Nah itu tidak boleh berlebihan, berat sebelah, seimbang. Ya. Zuhud itu bukan berarti nggak boleh, tapi zuhud itu kadang-kadang disalahpahami. Saya zuhud. Definisi zuhud itu apa, Pak? Zuhud itu dia bisa, dunianya sudah dia pegang, tapi dia biasa-biasa saja. Nah kita, dunia nggak kepegang, terus kita bilang apa? Saya zuhud. Lah memang tidak ada pilihan lain kok. Zuhud itu Bang, dia hartanya luar biasa, pakaiannya sederhana biasa. Nah sehingga akhirnya, ini sedikit ya, sehingga saya mau ngasih satu pertanyaan penting kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Pernah dengar sahabat-sahabat Nabi yang pedagang-pedagang sukses itu? Siapa saja? Abdurrahman. Ayo sebut lagi. Utsman bin Affan. Pertanyaan saya begini, kaget nih pertanyaan. Kasih saya riwayat yang menceritakan bahwa Abdurrahman Utsman bin Affan itu setelah usia-usia tua, agak mulai tua-tua, pensiun, maaf ya, itu berhenti dari dagang. Kasih saya riwayat, saya belum baca soalnya, belum nemu. Mungkin bapak-bapak sudah pernah nemu. Ayo, ada nggak? Kagak ada riwayat yang menyatakan mereka itu tiba-tiba langsung menjadi akhirat. Mereka tinggalkan semua dunianya. Nggak ada, saya nggak ketemu. Berarti mereka itu terus menjalankan bisnisnya sampai tua, sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan yang malah sebaliknya, data terbalik yang kita dapatkan, Utsman bin Affan bisnisnya sampai hari ini masih jalan. Lewat apa? Sumur wakaf. Sumur wakaf jadi kebun. Kebun Utsman sekarang ada nomor rekening. Nomor rekening di bank di Saudi, nama pemilik rekeningnya rekening Utsman bin Affan. Bapak mau nama rekening Bapak masih ada sampai Al-Falah ini masih terus 100 tahun ke depan? Mau buka rekening wakaf atas nama Bapak. Nama Bapak akan terus disebut oleh 100 tahun lagi orang. Ini adalah jamaah-jamaah Harvard University, apa bukan? Kampus yang terkenal, yang mereka di dinding kampusnya mereka tulis nama-nama donatur awal. Ada kampus apa itu? Di Pahat, yang membangun kampus ini nama-namanya ini. Ada kan? Makanya sultan-sultan, raja-raja dulu itu begitu. Saya di asrama saya di Mesir, ada satu bangunan, itu nama bangunannya Gedung Sultan Hasanah Bolkiah. Karena yang bangun Sultan Hasanah Bolkiah. Orang kaya, dia bangun aja, dia kasih namanya. Dan banyak saya lihat di masjid-masjid Indonesia. Jadi karena waktu yang terbatas, kita pindah ke yang nomor 4.
Oke? Ini yang lebih parah. Kalau yang tadi ini, yang pertama apa? Yang nomor 2 apa? Dunia. Yang nomor 3 apa? Akhirat. Ini nomor 4 lawan dari nomor 1. Istilahnya adalah apathetic economic man. Apatis. Tidak dunia, tidak akhirat. Ini memang parah. Dan ini ternyata kena sama generasi muda, yang disebut dengan istilah mereka generasi mager, atau istilah ilmiahnya NEET, generasi NEET. Non, N itu non, E education, E yang berikutnya yang ujungnya T training. Jadi generasi yang gak punya skill. Jadi di Indonesia ada anak muda sekian persen yang mereka itu bangun pagi tidak tahu mau bikin apa. Tidak sholat subuh, tidak ke masjid, tidak ikut gerakan sosial masyarakat, tidak bergabung dengan kelompok remaja masjid, tidak juga bisnis, tidak juga dagang, tidak juga usaha. Tidak mau kerja, mager. Kira-kira kalau mager ini bertambah banyak, perut lapar, apa yang dilakukan? Apa? Buzzer. Jadi apa? Kejahatan. Apa itu kejahatan di pinggir jalan? Iya, geng motor. Alternatifnya lari ke situ. Jadi akhirnya kita bikin pertanyaan, bagaimana nih solusi Islam terhadap generasi NEET ini? Zakat produktif kayaknya harus diarahkan ke mereka nih. Harus dicari anak-anak muda yang harus ditrain, tapi disolehkan dulu, dibuat soleh dulu. Training kesolehan harus ada dulu. Setelah sadar baru dikasih modal. Habis itu suruh mereka usaha. Habis itu dievaluasi. Karena apa? Bahaya ini kalau apathetic economic man ini. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang putus asa, akhirnya bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Di surat Yusuf ayat kesekian, saya tidak tahu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu mir rauhillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah. Orang-orang yang putus asa tidaklah mereka itu illal qaumul kafirun, kecuali mereka golongan orang kafir. Ternyata berputus asa itu membuat akidah kita berubah jadi akidah yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Waktu tinggal sedikit, saya buka sesi pertanyaan. Ibu, ada yang mau bertanya? Bapak? Mangga. Tidak ada. Mangga, silakan. Perdagangan di masjid. Kalau dulu kan hukum berdagang itu ada barang. Sampai sekarang. Ada pembeli. Iya, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad. Iya. Dan barangnya bisa dilihat. Bisa dilihat. Kalau dulu. Artinya dulu itu hukum dagangannya adalah barangnya harus digelar. Oh, harus digelar. Oke. Ya. Ya. Pemaknaannya. Jadi larangan berjual dagangan di masjid itu karena ini yang dimaksud kalau barangnya digelar di masjid. Ya. Mengganggu orang yang lain. Iya. Bisa diartikan itu enggak? Ya, boleh juga tuh. Boleh juga. Di masjid di Jakarta yang terkenal di stasiun Gondang dia, Cut Mutia. Itu masjid favorit pedagang. Karena habis sholat Jumat berubah jadi pasar. Tapi ternyata di Mesir, saya 5 tahun di Mesir, rata-rata sebagian besar masjid-masjid di Mesir kalau hari Jumat, memang setelah selesai sholat Jumat, itu memang pedagang semua. Di situ-situ tuh, di pinggir-pinggir itu, maaf. Itu udah pedagang semua, Pak. Nah, ini jadi ide program lagi nih. Al-Falah kasih
semua yang mau ikut jualan di mana? Masjid setelah Jumatan silakan gelar. Ini rame di sini. Jadi orang cutnya nanti ada cut mutia kedua. Kalau di Jakarta ada cut mutia, di Bogor ada Masjid Al-Falah. Segala rupa dijual, nanti akan datang sendirinya. Ada yang jual apa jaket, ada yang jual ban pinggang, nanti datang semua ke sini. Karena dia tahu ada orang yang mau beli. Betul Pak? Iya. Akan narik itu. Bisnis akan jalan. Tapi bikin persyaratan. Kalau khotib sudah naik mimbar, tutup. Tutup. Setelah itu keamanan diaktifkan. Ada yang jaga. Digaji. Dia nggak sholat memang. Nggak sholat Jumat. Nggak apa-apa. Menjaga keamanan. Diganti digilir. Setelah itu setelah selesai khutbah Jumat, selesai pulang, ada yang mau beli makanan, ada yang mau beli sendalnya putus, sendalnya hilang. Semua sudah ada lengkap. Iya Pak. Ya, jadi karena ada barang digelar, jadi itu membuat orang terganggu. Apalagi kalau dia jualan mainan sambil dia bunyi-bunyi, tutut. Mau tambah mengganggu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi program itu. Ada lagi Pak? Ini langsung dieksekusi. Mau tanya tadi masalah bahwa dunia dan akhirat itu harus Seimbang. Saya pernah ketemu orang-orang yang mengatakan bahwa ya, dunia dan akhirat harus seimbang. Apa? Dunia dan akhirat kan harus seimbang kata dia. Iya. Ya berarti mereka juga zikir, mereka juga sholat. Mereka juga maksiat juga jalan. Sehingga yang dikatakan dunia itu bagi mereka ya kita bebas-bebas saja, yang penting dunia dan akhiratnya seimbang. Nah, saya kok berpikiran kalau kita tidak menjelaskan lebih lanjut, menurut saya kayaknya dunia itu tempat aplikasi dari apa yang kita belajar tentang akhirat gitu. Karena kalau tidak melepaskan hambanya itu, ya udah dunia itu serah kamu. Tidak seperti itu. Tapi ini loh terusnya. Jadi apa menurut saya mungkin dijelaskan. Iya betul. Jadi saya berasumsi tadi bahwa ketika orang itu muslim, mukmin, maka modal pengetahuan dia terhadap negeri akhirat, maka dia jaga, itu akan memberikan efek terhadap dunia dia. Betul. Itu yang kadang-kadang orang tidak ke situ arahnya. Dia menganggap dunia itu berarti izin kebolehan untuk bermaksiat. Iya. STMJ. Sholat tetap, maksiat jalan. Biasanya seperti itu. Sehingga ketika mereka berdagang itu mereka tutup mata. Ya, memang harus tambah disampaikan ya, bahwa saya setuju. Saya tidak menolak itu, bahwa memang harus kita sampaikan bahwa berdagang itu, berbisnis itu, hidup di dunia bagian juga dari rules yang sudah diatur. Gak sembarang. Kita pakai hitungan matematik. Kalau kita mau ajak ngobrol kalau orang kayak begini, tadi dia pakai hitung matematik soalnya. Kalau dapat akhirat 1, bikin maksiat 1, imbas 0. Kita aja dia berpikir rasional. Anda mau pergi ke akhirat kan? Kita tanya begitu. Oh iya, sekarang Anda punya bekal berapa? 0. Selamat gak? Ya gak punya bekal dong. Karena Anda berpikir maksiat 1 ditutup sama pahala 1. Anda 0, seimbang. Bukan begitu. Anda mau pergi ke sana harus ada amal dong. Jadi gimana dong Ustaz? Ya yang benar adalah Anda ada pahala 1, maksiat Anda 0. Jadi Anda 1 hari 1, besok tambah lagi 1, besok tambah 1 lagi 1, 3 udah sampai 1 hari 1 bulan, 30 hari, 30 kebaikan. Bekal ada. Gitu kita bilang sama dia. Salah Anda berpikir kalau Anda bilang ditutup sama ini 0 namanya. Itu dia sadar, oh iya benar juga. Nah, gitu betul. Jadi memang harus kita sampaikan karena ternyata bisa ya banyak orang yang berpikiran begitu ya. STMJ, susu telur madu jahe.
STMJ. Sholat tetap, maksiat jalan. Nauzubillah min dzalik. Harus kita sampaikan dengan logika yang bisa mereka terima, yaitu logika matematik tadi. 1 kurang 1 sama dengan 0. Rugi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah diingat. Ibu, ada yang mau nanya? Cukup? Baik, mudah-mudahan 4 ini dihafalin. Gak usah pakai istilah yang sulit-sulit tadi, Pak. Yang pakai oriental gak usah, itu gaya-gaya saya saja itu. Biar kelihatan keren, padahal enggak. Jadi apa tadi kesimpulannya 4? Nomor 1, dunia akhirat. Dengan catatan tadi ya. Nah. Nomor 2, dunia. Nomor 3, akhirat. Nomor 4, tidak dunia, tidak akhirat. Parah banget tuh orang itu ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang di nomor 1. Kalau belum seimbang, ya terus cari keseimbangan. Kalau merasa dunia masih terlalu banyak, ya, sholat ditunda-tunda, sholat di ujung-ujung, Quran gak pernah disentuh, oh berarti belum seimbang. Belum seimbang. Silakan nilai diri sendiri. Ya, gak usah dinilai sama orang lain. Ya, ukur sendiri masing-masing dan kita paling tahu. Masuk waktunya, kita tutup dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan, panjang umur sehat-sehat. Ketemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.